Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat eksis, hadir dengan setia dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya. Semoga tetap menjadi harapanku ya, selalu always dan tidak pernah never bertumbuh menjadi pribadi yang tangguh, menjadi yang anti skip dan anti download, karena itu godaannya tinggi itu. Sedang ngaji serius tiba-tiba iklan masuk, tapi kan kalian sudah bisa bagaimana cara menyelesaikannya ya. Yang namanya cobaan itu ya harus dicoba ya, itu kan cobaan itu. Sedang fokus ngaji tiba-tiba iklan masuk, apalagi kalau iklan pewanjang ya, jadi nggak konsentrasi ya. Seperti yang aku bilang kemarin, yang pertama silakan saja di skip, yang kedua di setel, biarin aja terus jalan iklannya. Kalau kamu punya handphone dua ya silakan, yang satu ya nggak di skip, yang satu di skip gitu ya. Tapi kalau satu handphonemu ya bergantian seperti tadi ya. Oke. Bagi yang berkenan silakan saja di share tapi linknya ya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Aku nggak kasih izin untuk yang begitu. Berikutnya, seluruh dari kalian aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya ya. Kita sebagai sesama saudara muslim saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku harus on time mengantarkan Ranti, bidadari kecil, karena kelas 3 SD hari ini ujian. Jadi nggak bisa molor-molor seperti hari-hari kemarin yang sering telat ya. Yang sering telat. Kasihan juga ya. Kadang-kadang kalau asik menjelaskan tuh mau stop juga gimana gitu ya. Tapi untuk mungkin mulai sekarang sampai 1 pekan ke depan itu nggak boleh sembrono ya, karena dia ujian. Jadi harus on time. Jadi nanti kalau misalkan berhentinya di mana ya sudah kita berhenti ya, ketika sudah waktunya mengantarkan sekolah Ranti. Oke. Tajuk kita adalah masih tentang kitab ya. Mencari arti kitab, masuk seri yang ke-13. Cari arti ya kitab, seri yang ke-13. Angka yang kagak didemenin sama orang-orang, nggak tahu kenapa kagak demen sama sama yang ke-13 ini ya. Kemarin sudah aku jelaskan ya, bagaimana fokus kita sebetulnya antara jamak dan tunggal, supaya kita bisa menentukan di dalam Quran surat 2 ayat 2 itu adalah jamak atau tunggal, dia akan ditentukan oleh yang sudah ada terlebih dahulu ya. Jadi fokus kita ke sana, yang sudah ada itu menentukan yang belum ada, jangan dibalik ya. Oke. Kemarin aku sudah tuh yang surat 2, coba kamu baca. Ya. Kitab. Aku ulangi lagi nggak apa-apa. Kitab
Waduh, lemot semuanya. Tapi kadang-kadang lemot ya. Nih aja. Ya. Apa leh? Yang kedua, terjemahannya apa? Kitab dalam ulum Al-Quran. Iya. Kita apa adanya dulu ya dari Depak ya. Nah ini yang mau kita isi. Oke, terus? Ini tidak ada. Wah, dia masih ini. Oke. Ini tidak ada keraguan. Terus? Adanya, koma? Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, gitu ya? Sudah titik? Ya. Depak pakai K dia, nggak pakai Q. Oke. Apa adanya Depak seperti ini, dan Depak mengisinya Al-Quran. Dan kita tidak setuju ya. Yang Al-Fatihah dari Mas Edi Margono sudah kita bahas. Yang Al-Quran kita tidak setuju, yang Al-Fatihah sudah kita bahas, tidak masuk ya. Kemudian kita sekarang giliran yang dari Mas Oskis Tenggalek, kitab-kitab dia mengarah kepada Torah, Injil ya, Zabur gitu ya. Masuk enggak? Nah, nanti baru dari Bapak Abdul Muluk, insya Allah besok ya, yang dari Deli Serdang itu ya. Kalau menurut beliau kisah-kisah ya, nanti kita lihat, kita uji ya. Oke. Dan aku sudah jelaskan sebetulnya Mbak Marile, masalah kita itu di sini tuh ya. Sayang memang keterbatasanku yang nggak bisa nulis Arabi ya. Ini kalau menjelaskannya pakai Arabiun lebih enak ya. Alkitab ya. Sorry alif lam ya. Masalahnya tuh di sini loh. Kan aku sudah ulang-ulang ya. Masalahnya itu di sini. Ini menunjukkan jamak. Gitu loh. Bukan tunggal. Ini adalah jamak, bukan tunggal. Masalahnya di sini. Maka penulisan Latinnya dia tidak begini, tapi begini, double A. Itu masalahnya. Maka ini jamak. Ya. Kalau misalkan masih ngotot, ini katanya tunggal, kemarin kan sudah aku bahas, silahkan direview ke surat 2 ya. Surat 2 ya, 174. Kan sudah aku jelaskan, 176, 2177. Yang paling gampang itu di sini 2177, karena ini cuma satu perikop, satu bahasan. Tapi nggak bisa dilihat di Android, harus dilihat di kitabnya Depak. Itu sudah ada perikopnya. Jadi Depak kalau benar ya kita terima benar, kalau salah kita terima salah, gitu loh ya. Ketika ini dia bikin perikop, ya alhamdulillah dibantu. Ini kan bicara nabi-nabi dan kitab-kitab, dia pakai ini. Gitu loh. Jadi ya memang keterbatasan ya. Pertama, kajian ini memang ribet ya. Setiap ucapanku itu harus, kalau nonton tuh memang harus diperhatikan gitu loh. Kalau sambil lalu nggak bisa. Jadi gue kan kemarin ada yang bilang bahwa kitabah ini tunggal. Maka gue membawanya ke sini sebagai komparasinya.
ke sini. Kalau lu kesulitan ke sini karena ini berbicara kitab yang itu benda. Benda ini loh. Nih. Bendanya ini. Dan kita tahu kitab itu polisemi, tapi dalam konteks ini dia ini, bukan kitab yang lain. Karena narasi daripada logika kalimatnya ke sana. Ya, coba. Ini kan satu perikop ini. Ya, kamu harus punya gini, punya yang depak supaya kalau aku jelaskan ngerti. Ini yang depak punya ini, ya. Nampak dari situ, Le. Ini satu perikop ini. Pokok-pokok kebijakan. Sudah itu perikop lain, kisah-kisah dan kehikmahnya. Nampak enggak? Bapak tanya nampak enggak? Nih. Ini satu perikop ini. Nih, ya. Kalau lu mau menentang bahwa ini jamak, kalau lu mau menentang bahwa ini tunggal, lu bawa ke sini. Kalau lu ke sini agak kerepotan, ke sini. 217. 2177. Ya. Gue bacain namanya lu. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan seterusnya, ya, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, ya, dan orang-orang yang meminta-minta, ya, dan memerdekakan hamba sahaya, ya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang sabar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Gue heran, otak lu tuh taruh mana? Gue sudah suruh lu merujuk ke sini. Ini kan lebih, mungkin ini kesulitan. Sudah bawa ke sini aja. Ini jelas, ini menandakan yang kitab yang itu benda. Karena Nabi itu punya kitab yang diamanahkan kepada beliau-beliaunya. Kanjeng Nabi Muhammad Al-Quran, Kanjeng Nabi Isa Injil, Kanjeng Nabi Musa Torah, Kanjeng Nabi Daud Zabur, nanti Kanjeng Nabi Ibrahim kita kenal dengan Suhuf, gitu loh. Kan dia pakai ini yang ada alif di atasnya. Terus lu masih mau bantah gitu loh. Lu sama aja membantah bahwa lu bilang itu anjing padahal itu domba. Sama lu bilang itu kulkas padahal itu kursi. Gitu loh. Jadi yang gue paling gedek gitu ya, kalau sudah kebenaran aksiomatis masih lu bantah, itu goblokmu di mana? Heran gue. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gue kagak berani kemana-mana. Gue menunjuknya ke Al-Quran, Ini sudah ada cahaya apa sih ini? Tutup. Gue kalau pas ngajar banyak aja kendala itu paling. Ini jelas nggak di sini? Ya. Apa dari sana? Udah sana aja. Tapi nampak nggak di situ? Ini back lagi nih, nggak tahu nampak nggak? Ya, Oke. Sekarang gue jelasin. Ini lu rujuk ke sini 2177. Ya. Oke. Sebelum gue lanjutin ya, gue baca dulu apa yang masuk. Dari Gispati, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hadir ngaji Tuan Guru, kajian berat, siap pasang otak dan insya Allah paham. Yang sudah ada itu menentukan yang belum ada. Mantap. Misalnya diksi kitab jamak. Dan yang ditentukan harus jamak. Betul. Ini jamak ini.
Cuman kan Depak salah tulis ini. Ini kitab-kitab, maka di sini harus jamak. Gitu loh. Kalau lu nggak bisa menerima ini jamak, lu cross check ke sini karena tulisannya sama seperti ini, ada alifnya. Karena apa? Karena di sini kitab itu merujuk yang benda, materinya. Di mana para nabi-nabi memiliki kitab-kitab. Kitabullah itu, ya kita tahu. Aku ulangi lagi, Al-Quran, mundur lagi Injil, mundur lagi Jabur, mundur lagi Torah, mundur lagi Suhuf. Itu kitabullah. Jadi gitu cara mengcross-checknya begitu. Ini kita mengadakan kajian Quran bil Quran. Jadi Quran kita cek dengan Quran. Itu yang gue bilang bahwa orang itu tidak akan mampu lah menerima tantangan untuk membuat Al-Quran satu surat saja. Karena dia saling menguji. Ini sudah menguji ini. Kalau dia jamak, maka ini harus jamak. Untuk menentukan dia jamak ini pakai ada alif di atasnya. Kalau lu masih meragukan, tes ke sini. Di sini jelas jamak dan dia mengatakan karena nabi-nabi, gitu loh. Ya. Oke, kemudian terima kasih untuk Soleha Gispati ya. Misalnya di sisi kitab jamak dan yang ditentukan harus jamak. Sebaliknya kalau penuntutnya tunggal, yang ditentukan harus tunggal ya. Semoga bodohnya bertepi. Salam Isra semua saudaraku, semangat. Oke, terima kasih. Kemudian ada Pak Abdul Muluk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini? Deli Serdang izin nyimak seri 12 ya Gus. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih ya. Kemudian ada Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Depok tetangga Jakarta masih nyimak series yang ke-12 kitab Matur Nuwun, sudah direspon komen saya. Oke. Aku punya keterbatasan waktu, kadang-kadang buru-buru baca. Bagi yang belum terespon komennya silahkan untuk dikonfirmasi ya. Selama komen itu memenuhi kriteria, pertama etika dan kedua intelektualnya ada, maka aku akan berikan tanggapan ya, respon. Tapi kalau di luar dari dua ketentuan itu tidak dipenuhi, ya itu akan otomatis terabaikan. Nggak aku delete, aku nggak pernah mendelete. Itu berlaku umum bagi yang kafir, bagi yang Islam begitu ya. Oke. Al-Baqarah 253. Kenapa saya berpikir teks lapat kitabah adalah tunggal? Pada Al-Baqarah 253 karena teksnya Al-Kitabah sama tulisan teksnya pada Quran surat 2 Al-Kitab. Pertanyaannya sekarang, apakah 253 itu, kan aku sudah jelaskan, surat 253 apakah kitabah itu tunggal? Coba perhatikan video yang kemarin. Ya. 253 kemarin kan sudah kita bahas itu. Ya. Sama-sama kita buka. 253. Lihat konteksnya ya. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan purgon agar memperoleh petunjuk. Seharusnya nggak begitu, kitab-kitab. Jadi kalau menentukan ini berdasarkan 253 lu bilang jamak. Jamak dari Hongkong apa? Orang dia sudah jelas tertulis kitab seperti ini kok. Kalau lu masih kurang puas, lu cek ke sini. Karena konteksnya di sini tidak bisa tidak, ketika nabi-nabi maka kitab-kitab. Gitu. Tapi kalau lu menggunakan 202 lalu lu cross check ke 2053 terus lu katakan ini tunggal, gue mau tanya atas dasar apa lu menentukan 253 itu kitab itu tunggal? Gitu loh. Dan ini Taurat ini salah ini. Ini sudah di dalam Taurat itu dalam kurung. Ini Depak ini. Ini Android ini. Itu yang jadi masalah. Makanya kemarin kan sudah gue jelasin, makanya ya. Kalau dijelaskan itu perhatikan. Ya.
Ini kemarin kan sudah gue jelasin. Gue tidak Taurat. Hukum-hukum, peraturan bisa. Karena ini harus jamak. Karena apa? Dia kitab. Nanti yang tunggal kemarin masa aku ulangi lagi. Sudah aku tunjukkan. Kalau tunggal itu tulisannya begini loh. Kalau jamak begini, gitu. Ya. Jadi kalau lu bilang lu berdasarkan ayat 53 terus ini jamak, gue mau tanya 53 kok bisa lu tentukan jamak dari mana? Padahal tulisan Arabiyunnya sama, kan di sana. Ya. Oke, bahwa saya tidak menulis dalam komentar sebelum ini kalau merujuk ke Taurat loh, tidak. Makanya gue kadang-kadang kan menjelaskan itu biar enggak apa ya? Supaya lebih gampang sekali tarik aja. Yang menjelaskan itu jadi nggak ada urusan lu mau ngomong Taurat atau enggak. Gue sekaligus mengomentari ini tekstualnya. Coba ini tuh 53. Ini tertulis Taurat nggak? Nampak yang dalam kurung Taurat itu? Tuh. Nampak nggak? Sudah? Gitu. Ya. Jadi nggak ada urusan lu mau ngomong Taurat atau tidak, karena yang gue ngomong ini akan menggiring pendapat orang ketika membaca Android. Makanya gue bilang, lu harus banyak terima terjemahan, baik itu yang Android maupun yang Depak, itu nanti untuk bisa saling kontrol. Yang Android pun begitu. Kadang-kadang yang terjemahan totalnya salah, perkataannya benar. Sebaliknya, kadang-kadang perkataannya benar, terjemahan totalnya salah. Tapi bagaimanapun juga kita terima kasih sama programmernya karena ini juga membantu kita. Tapi dia tidak menentukan. Dia alat bantu bukan alat penentu. Sama dengan nahwu shorof. Itu alat bantu bukan alat penentu. Oke, namun logika and konteks pada 253 adalah kepada Musa ya, dan memang Alkitabah diberikannya kepada Musa adalah Taurat. Nah, ini kan sudah masuk. Ya. Tunggal karena tidak ada Taurat lainnya. Ini yang gue tidak setuju. Itu bukan Taurat. Karena kalau Taurat itu dia tunggal, nggak pakai ini dia. Maka kita cari poliseminya apa? Yahudi itu paling ketat hukum-hukumnya, peraturan-peraturannya, ketetapan-ketetapannya. Silakan diisi apa. Tapi kalau Taurat jelas bukan. Gitu loh. Kan gue sudah bilang, masalahnya kita, kalau kita sudah berbicara ketemu diksi kitab, otak kita langsung ke materinya itu loh. Kita melupakan yang polisemi. Materinya ke sini itu kesalahan fatal kita. Itulah kenapa ini jadi berseri-seri, karena gue harus mendahulinya, menjelaskan yang polisemi dulu. Sehingga hasanah pemahamanmu itu kaya gitu loh. Kalau nggak bisa ini berarti ini nggak bisa berarti ini. Oh ini. Itulah yang disebutnya di surat 3 ayat yang ke-7 itu yang Muhammad dan Tasabiat itu di situ. Ya. Oke. Terus apa ini? Al-Baqarah 2101 ya, bagi saya ayat ini menarik karena ada teks Alkitabah yang berdampingan dengan teks kitab tanpa ada huruf alif dan menyertai kitab ya. Ulul kitab kita balahi. Oleh karena itu saya berkesimpulan Alkitab teks ada huruf alif dan lam termasuk dalam kategori tunggal. Ini termasuk ilmu baru kalau benar loh ya. Karena kan ilmu itu terus berkembang. Setahu gue ya, al itu kan kalau masuk ke Inggris itu the ya. Itu kan termasuk harf. Itu tidak menentukan tunggal jamak. Tapi kalau sekarang ada yang mengatakan bahwa al itu nanti hanya menentukan dia nakiro atau ma'rifat gitu aja. Tidak menentukan oh dia mufrad atau jamak, enggak begitu. Cuman kalau sekarang ini dia katakan bahwa al ya itu terus menentukan tunggal jamak, dia bilang begini, kitabah tanpa huruf alif dan lam termasuk dalam kategori jamak. Konsekuensinya kesimpulan saya, waduh mana tadi? Sorry. Lari-lari dia, ya. Lari-lari sebentar, ya.
Gini, kitabah tanpa ada huruf alif dan lam termasuk dalam kategori jamak. Konsekuensinya, kesimpulan saya, jalikal kitabu pada dua-dua adalah tunggal yang mana mempunyai arti polisemi dan dapat bermakna petunjuk, ketetapan, ketentuan tulisan, dan lainnya tergantung pada konteksnya. Konteks dua adalah Al-Quran. Jadi saya pikir dua-dua petunjuk Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya untuk orang yang ingin bertakwa. Ya, Al-Quran petunjuk Allah sudah ada. Iya, sudah ada. Dalam konteks ini dia belum ada. Gitu loh. Dalam hakikatnya dia ya sudah ada. Ini ribet lagi menjelaskannya. Nanti Al-Quran itu makhluk atau apa namanya itu? Yang gue bilang dalam konteks ini loh, Al-Quran tuh belum ada, belum tertulis. Kok lu bawa kemana-mana? Gue kan sudah kasih ini loh. Itu pentingnya kita harus mempunyai original teks. Dalam konteks ini, diksi Al-Quran tuh kagak ada. Itu yang gue maksud. Ini menentukan, bukan ditentukan. Jadi nggak sembarangan aja ini mau diisi Al-Quran itu apa. Kalau Al-Quran itu sudah ada, ya sudah ada. Tapi dalam konteks ini dia belum ada, gitu loh. Ya. Oke. Terima kasih, matur nuwun, matur thank you. Oh ya, saya kagak sedang mencoba JM atau siapapun favorite keren channel keren ini. Kalau teman gue sih bilang hidup itu cobaan. Cuman sayangnya kita ngomong cobaan kalau lagi susah aja. Padahal sebetulnya suka duka itu sama-sama cobaan. Makanya Kanjeng Nabi Sulaiman mengatakan, ini akan menjadikan aku syukur atau kufur. Cuman otak kita sudah salah. Kalau hidup susah, duit kagak ada, bayar listrik kagak ada, beli beras kagak ada, ya, bayar PDAM kagak ada, dia bilang gue lagi dicoba. Tapi kalau semua serba ada, dia tenang-tenang baik. Sebetulnya kagak begitu kerangka berpikirnya. Mau suka mau duka itu sama-sama cobaan. Makanya kalau boleh memilih, sebetulnya kita senang dicoba dengan yang suka-suka doang kan. Tapi kan Ayub sangat bijak. Lihat itu di Perjanjian Lama, kitab Ayub mengatakan, apakah kita akan menerima dari Allah yang suka-suka saja? Ketika dia berdiskusi dengan istrinya, Nabi Ayub sakit gitu kan. Nabi itu dalam loh kata-kata itu. Apakah kita akan menerima yang dari Allah itu hanya hal-hal yang suka-suka saja, hal yang menyenangkan kita saja yang kita mau terima? Padahal yang namanya kehidupan ada suka ada duka. Jadi masalah cobaan juga kita salah persepsinya. Jadi kalau menurut teman-teman itu bilang begini, hidup itu cobaan, maka jangan lewatkan waktu untuk mencoba. Karena nanti ada cobaan lain, dicobai saja. Jadi kalaupun lu mencoba, bagi gue kagak ada masalah. Bagi gue kagak ada masalah. Nanti kan gue bisa hitung. Ini memang goblok. Ini memang dia punya pendapat tapi terselip pendapatnya, kelirunya di sini atau bagaimana, itu kan kita bisa lihat dari kelanjutan itu. Ini mau kemana sebetulnya maunya gitu. Ya. Tapi yang gue bilang tadi, sebuah kebenaran yang sudah aksiomatis, kalau itu juga masih dibantah, ya gue sudah nggak tertarik lagi untuk melanjutkan. Percuma, gue kasih tahu kagak kasih tahu ya, dia nggak terima. Kan mendingnya sudah, gitu aja ya. Jadi nggak masalah mau mencobai mau kagak mencoba, itu terserah saya. Karena hidup itu memang cobaan. Oke. Saya mencoba share berbagi yang saya tahu, menjaga keingintahuan saya dan juga hobi nyeruput ipok hitam kental pahit. Kopi hitam pahit biar yang lain manis. Salam Isra, alhamdulillah. Oke, terima kasih tanggapannya untuk Alip yang ada di Jakarta. Ya, sudah gue tanggapin ya. Yang menarik di sini adalah apa yang dia katakan bahwa Alif Lam Mim itu menentukan jamak atau mufrad. Setahu gue kagak pernah gitu. Tapi kalau ada, tertarik untuk dipelajari. Ya, Alif Lam Mim itu kan kok Alif Lam Mim. Ya Alif Lam nggak pakai mim. Ya, itu kan sama dengan the ya. Itu menunjukkan bahwa dia nakiroh atau ma'rifat. Dia mujmal ya,
umum atau khusus. Itu bukan, dia tidak berbicara dalam konteks jamak dan tunggal. Tapi kalau lu bilang jamak itu tunggal itu ditentukan oleh alif lam, nah ini gue baru dengar maksudnya gitu. Oke, itu tanggapan gue untuk siapa ini tadi? Alif ya. Oke, berikutnya untuk Abah Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra. Semoga Gus Beti diberi rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Amin. Terima kasih Abah atas doanya. Saya juga berdoa untuk Abah semoga merajut hari tua dengan sebuah keindahan bersama istri, anak-anak dan cucu-cucu terkasih ya. Semoga selalu dalam rahman rahim Gusti Allah Agung. Amin. Sebagai manusia, ya saya sebagai manusia ditentukan oleh firman. Setelah itu saya menentukan sikap untuk tunduk kepada pesan-pesannya. Jadi janganlah menentukan sebelum ditentukan oleh yang maha mengetahui. Contoh kita beriman itu menentukan atau ditentukan. Monggo dijawab sendiri. Wah ini asik ini. Beriman itu menentukan atau ditentukan? Jadi gini Bang. Makanya gue kagak setuju kalau kafir itu terus diganti non-muslim. Yang katanya untuk penghalusan menjaga perasaan. Kalau kafir diganti non-muslim berarti neraka harus kita ganti non-surga dong. Jadi orang-orang non-muslim itu tidak masuk neraka, mereka tidak masuk non-surga. Gitu aja, supaya lebih halus. Kan jadi babak belur ini bahasa. Ya, makanya gue yang tidak setuju kalau kafir itu dimaknai non-muslim. Karena itu idiom. Ya, tugas kita adalah mengajak untuk memperkenalkan kepada semuanya bahwa kafir itu bukan ejekan. Dan setiap kita kan kafir. Nanti kita di surat apa itu kita minta dikafirkan dari yang di luar Islam. Kan videonya sudah ada, setiap kita kafir, setiap kita iman. Masalahnya apa yang diimani dan apa yang dikafiri, kan begitu. Kalau kita beriman terhadap yang di luar Islam, ya itu berbahaya kalau kita bilang kita Islam. Makanya sebagai orang Islam kita minta dikafirkan terhadap yang di luar Islam. Gitu. Artinya apa? Konsep iman kafir itu jangan dibikin samar-samar. Sekarang sudah ada sebuah gerakan yang itu sejak dulu sih ya, sejak awal-awal reformasi, orang tidak lagi mengatakan bahwa kafir itu sesuatu yang layak untuk diucapkan terus diganti dengan non-muslim. Itu nggak benar. Karena itu teksnya dari yang Allah yang maha tahu. Kalau mau diganti-ganti gimana? Memangnya kita mau mengatur Allah? Al-Quran itu menjelaskan konsep iman kafir, iman kafir, iman kafir. Bukan iman non-muslim kagak begitu. Ya, kagak begitu. Makanya gue bilang kalau iman non-muslim nanti tidak ada surga neraka. Yang ada surga non-surga, surga non-surga, surga non-surga. Kenapa nggak bilang neraka? Janganlah bikin halus bahasa supaya orang nggak tersinggung. Apa begitu? Tugas kita menjelaskan supaya orang tidak tersinggung dan pamila terhadap kafir. Bahwa itu bukan ejekan. Itu sebetulnya. Cuma kan itu harus datang dari seseorang yang punya otoritas. Yang secara struktural dia punya kekuasaan. Kalau gue kan kagak punya. Maka dakwah gue, berjuang gue di ranah kultural. Tidak struktural. Kalau struktural itu perlu power. Kalau kultural itu membangun kesadaran. Ayo. Karena kita ngomongnya itu iman kafir. Maka kita jangan mau menggantikan kafir dengan non-muslim. Begitu. Maka saran gue bagi lu yang menggantikan kafir dengan non-muslim ya. Sekarang ganti aja. Neraka kagak ada. Apa? Non-surga yang ada. Biar babak belur sekalian. Kan begitu. Ya, terus masalahnya sekarang apakah beriman itu menentukan atau ditentukan? Ini harus hati-hati jawabnya. Ketika awal kita menentukan, itulah yang dikatakan la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan, memaksa. Kalau orang Jawa bilang ojo mekso, ojo dipekso. Artinya apa? Kita berdin itu berdasarkan kesadaran. Nah, di sana kita menentukan. Kan Allah sudah kasih kitab sebagai teorinya, sudah kasih Nabi sebagai gurunya. Nabi sudah tinggalkan kita hadis dalam rangka menjelaskan teorinya yang dalam kitab. Itu sebagai prakteknya gimana dalam kehidupan. Sudah lengkap. Setelah itu, untuk bisa merespon itu semua, kita dikasih
pendengaran, dikasih telinga, dikasih otak. Yang itu nanti akan dimintai pertanggungan jawab. Maka setelah itu, lu bebas menentukan diri, lu mau iman, lu mau kafir, itu terserah. Karena sudah jelas mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Sekarang pakai otak lu. Nah, di sana kita menentukan, Pak. Di sana posisi kita menentukan, gue mau iman, gue mau kafir. Allah tidak paksa-paksa. Makanya itu lahirlah sebuah pernyataan, la ikraha fiddin. Itu step awal. Tapi step kedua, setelah kita beriman, kita milih masuk iman, maka kita dipaksa. Kita ditentukan, karena di dalam iman itu ada aturan main. Lu kagak boleh riba. Lu kagak boleh ngambil yang bukan hak lu. Dan macam-macamnya. Kita ditentukan. Awalnya kita menentukan, setelah masuk dalam iman kita ditentukan. Makanya itu hebatnya Yahudi, orang-orang Yahudi ahli kitab itu hebatnya apa? Mereka tetap sami'na. Maka nanti di dalam Al-Quran itu ada sami'na wa atokna, itu kita, ada sami'na wa asoina, itu mereka. Tapi sesuatu keistimewaan, mereka masih mau sami'na. Jadi mereka mendengar dulu, setelah dengar menentukan sikap, menerima atau ditolak. Kalau sami'na wa asoina, saya dengar dan saya tolak. Kalau kita sami'na wa asoina, atokna, saya dengar dan saya taat. Jadi masih lumayan ahli kitab itu, sami'na asoina. Karena apa? Meskipun menolak, tapi dia mendengar dulu baru ditolak. Yang repot itu kan kagak pernah mendengar, diterima. Kagak pernah mendengar, ditolak. Itu yang gebloknya. Nggak tahu mau dibilang apa lagi itu. Karena semua itu harus tahu dulu. Lewat sami'na dulu. Dia tahu dulu baru menerima, menolak. Gitu. Jadi gitu untuk Abah yang semoga dimuliakan Gusti Allah Agung. Ya. Iman itu awalnya kita bebas. Kita menentukan. Lu mau iman atau mau kafir. Allah tidak paksa. Tapi ketika kita sudah menentukan bahwa kita pilih beriman. Di dalam iman itu ada aturan-aturan yang itu menentukan hidup kita. Oke? Itu Abah, terima kasih. Salam Isra untuk semua keluarga yang ada di sana. Oke, Zidan Gaming ya. Assalamualaikum Palembang, nyimak seri yang ke-12 mencari arti kitab. Dan akhirnya saya menentukan sikap untuk mengikutinya sampai seri tamat. Tetapi saya cuma mau bilang, saya juga suka cerita perwayangan, tapi dalam serial Mahabharata. Ya, yang versi India. Tapi yang Gus entah sebenarnya itu. Tapi ya Gus entah sebenarnya itu cerita dari Jawa atau dari India. Bagi saya itu tidak terlalu penting. Yang saya ambil satu cerita sejarah nilai-nilai dalam kehidupan. Salam Isra, salam Isra. Monggo silakan saja ya. Entah itu dari India, entah itu dari Jawa atau Nusantara ini. Karena kan saudara kita Sunda juga punya wayang. Ya. Itu silakan saja diperdebatkan lah ya. Silakan saja. Oke, terima kasih untuk Zidan Gaming. Kemudian untuk Kang Mas Sahran Gipari menyimak setelah 40 menit tayang seri ke-12 ini. Siang cuaca cerah dan gerah. Oke, terima kasih. Nanti ngomong ya kalau Ranti sudah mau berangkat ya. Kemudian Kang Mas Hermas Edison. Terima kasih Gus penjelasannya. Ulun mulai paham mengartikan Al-Quran. Ini Al-Quran salah ketik atau gimana ini? Al-Quran 33. Buka tuh Al-Quran surat 333. Iya, surat 3 ayat 3 apa? Al-Quran surat 3 ayat 3. Kurang jelas. Al-Quran surat 3 ayat 3. Nggak tahu ini Hermas Edison salah ketik atau enggak. Kok lari ke sana ada apa? Oh, dia merujuk kepada kitab-kitab terdahulu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kang Mas Hermas Edison yang ada di Kalimantan Tengah. Oke, terima kasih. Gue sekali lewat aja ya. Di sini ada komentar dari Mas Edi Margono, Quran surat 98 ayat berapa ini? Al-Bayyinah ayat 3. Itu gini Mas, ya. Ini mumpung satu tarikan apa saja ya. Ya. Kutubus itu juga jamak. Makanya disebut kutubus sit'ah. Coba klik di Google kalau yang nggak tahu. Gue sangat familiar dengan kata kutubus sit'ah itu. 6 kitab. Nggak kitab sit'ah, kutubus sit'ah. 6 kitab. Ambilin Bible Bapak. Ya. 6 sit'ah, kutubus sit'ah. Itu memang bisa jamak juga, iya.
lewat diksi seperti itu. Ya. Tapi lewat tulisan ini juga jamak. Kan gue sudah jelasin kemarin kutubus sittah. Kenapa ini dipermasalahkan lagi? Berarti jenengan nggak memperhatikan omongan gue. Ya, makanya dalam perdebatan antara saudara kita Islam dan Kristen ini nggak bisa dibilang Alkitab. Karena ini harus dibilang Al-Kutub, karena di dalamnya ada banyak kitab. Kalau kita bagi dua, ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini teman-teman Kristen juga supaya tahu. Jadi harusnya Al-Kutub, bukan Alkitab. Kalau kita merujuk kepada linguistik, ya, lisanul Arabian, lisanul Ibraniun, ini harusnya Al-Kutub. Karena lebih dari satu kitab. Itu pernah terjadi perdebatan. Ya. Kemarin gue kan sudah singgung. Artinya kalau gue sudah singgung, Kang Mas harusnya ngerti gitu loh. Gue kagak ada masalah mau kutub. Itu juga bisa mengatakan jamak. Makanya kan kutubus sittah. Kan gue sudah sebut. Coba putar ulang tuh videonya. Kutubus sittah. 6 kitab. Nggak pakai kitab sittah. Jadi kalau misalkan di surat ini yang jenengan nukil, surat 98 ya, surat Bain ayat 3, itu kagak ada masalah, jamak itu. Makanya nanti di berikutnya ya, mana tuh? Nah, gue ini kan perlu data ya. Gue perlu asisten yang cek-cek. Banyak kalau gue debat, kalau didampingi asisten yang nggak canggih ngelayani gue, bisa gue gampar tuh kepalanya. Gue minta data ini dia nggak bisa kirim data cepet, harus cari ya. Apa? Itu antar tuh. Nanti cepat kembali ya. Sudah antar kan? Dan orang-orang yang diberi kitab takkan berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ya. Gue kagak setuju. Itu pakai alif di atasnya. Ya, maka dia harusnya kitab-kitab. Terlepas nanti kitab-kitab itu mau diartikan apa? Aturan-aturan atau apa? Sama dengan yang di atas. Ya, di atas itu pakai kutubus. Waduh. Itu sini sebentar. Sini. Ini Mas ya. Ini kutubus ya. Kutubus ya. Dia menjadi jamak di sini. Dan gue sudah jelaskan kemarin. Kutubus sittah. Ini kitab-kitab. Ya. Ini kitab-kitab di surat yang ke-3. Kita masuk surat yang ke-4. Ini masih satu perikop. Dan orang-orang yang diberi kitab, coba jenengan pikir, di sini kitab-kitab, di sini dia kitab, connect nggak? Itu lu pikir Mas. Lihat ini kitabnya ini. Dia ada alif di atasnya. Maka kalau di sini jamak, di sini harus jamak. Ini satu cerita, dia belum terpisah perikop lain. Itu loh yang gue maksud. Maka kalau di sini kitab-kitab sudah benar kutubus, maka di sini harus diberi kitab-kitab. Diberi kitab-kitab. Karena ini kitab-kitab. Kenapa di sini jamak, di sini jadi tunggal, jadi mufrad dia. Sudah lu antar adik lu. Paham Mas? Paham? Dia nggak connect. Makanya hati-hati terhadap terjemahan. Kalau di atas itu jamak, kutubus itu sudah benar jamak, maka kitab yang di bawah itu juga jamak. Maka dia klop. Ya. Di surat 3 dan 4. Ya, dia klop. Kalau di bawahnya itu kitab, itu masalah. Itu tuh ya. Di surat 98 ya, ayat yang ke-3 ya, dia kitab-kitab sudah benar ini, kitab karena dia pakai kutubus, nggak pakai ini. Yang kacaunya ketika 98 ayat yang ke-4 dia pakai kitab, padahal ini yang ditulis. Kan nggak connect.
Ini masih satu perikop. Kalau di sini kitab-kitab, maka di sini harus kitab-kitab. Dan ini sejalan dengan ini, kan tulisannya begini nih. Ada alifnya ini. Menjadi rancu kalau di sini jamak, di sini tunggal, di sini jamak, di sini mufrad, ini rancu, Mas. Kan gue kemarin kan sudah jelaskan kutubus sit'ah 6. Di sini dia jamaknya pakai kutubus, di sini jamaknya dia pakai kitab. Masalahnya memang ketika ini ditranslate secara linguistik, secara ucapan, secara verbal kan menjadi masalah. Kecuali ditulis dia menjadi double A, bukan yang kitab ini hanya cuma satu. Itu loh. Dan gue bilang memang gue maaf, kemampuan gue menulis Arabiun nggak ada, jadi agak sulit menjelaskannya. Ya. Ini semakin memperjelas bahwa kitab itu harus jamak karena di sini dia pakai kutubus. Bukan pakai kitab. Cuman terjemahannya yang bermasalah. Kan gitu. Bismillah. Paham? Ya. Oke, makanya nanti kita uji apakah ini benar seperti kata Kang Mas Ostis yang dari Trenggalek itu. Kalau dia kan dia ini itu, maka dia di luar Al-Qur'an, maka menurut dia di luar Al-Qur'an itu ada Torah, ada Jabur, ada Injil. Maka di sini jamak. Torah, Jabur, Injil sudah kena dan dia itu di luar Al-Qur'an kena, dua-duanya kena. Tapi apakah itu sudah benar? Ya nanti kita uji dulu. Kalau yang Quran sudah kita abaikan, Al-Fatihah sudah kita abaikan. Kita sekarang menguji yang kalau ini kita isi kitab-kitab yang terdahulu di luar Al-Quran karena itu bukan ini. Itu benar atau enggak? Ya maybe yes, maybe no. Nanti setelah kitab-kitab kita uji lagi pendapatnya. Itu kan pendapatnya Mas Oskis, nanti pendapatnya Pak Abdul Muluk yang menurut beliau kisah-kisah. Ya, kita uji juga kisah-kisah nanti mana yang benar. Gitu. Ya. Oke. Kemudian Kang Wahyu Junaidi. Assalamualaikum Gus. Yang sudah ada menentukan yang belum ada. Ini baru logis salam Isra. Mantap. Ya. Gitu. Ya. Jadi yang sudah ada menentukan yang belum ada. Bukan Al-Quran sudah ada. Ya Al-Qurannya memang ada. Tapi kan kita terikat dalam diskusi konteks ini. Gitu loh. Di sini ini belum ada Al-Quran. Yang ada itu kitab-kitab. Itu tuh. Kok tadi di bawah Al-Quran sudah ada. Waduh, repot lagi jelas. Ya. Ada Pak Abdul Muluk. Ya, Assalamualaikum Gus. Terima kasih untuk Syam Wahyu Junaid ya. Oke. Mas Abdul Muluk. Assalamualaikum Gus. Izin komentar arti ini kita atau kitab? Karena takutnya salah ketik. Tapi di sini tertulisnya Pak Abdul Muluk nulisnya kita. Komentar arti kita dalam Al-Baqarah 22. Setelah menyimak kajian mencari arti kitab seri 12 ini, saya semakin yakin bahwa kitab yang dimaksud dalam Quran, surat-surat, ayat-ayat tersebut adalah kisah-kisah. Nah ini. Sabar Pak ya. Kita menyelesaikan yang kalau ini kita isi kitab-kitab yang terdahulu, kitab dulu Torah, Injil, Jabur bagaimana. Nanti tetap Pak, tetap saya respon ya. Nah ini ya, ini contohnya ya. Tulisan salah, tapi kita bisa benarkan lewat logika kalimatnya. Itu salah satu cara aku mempelajari Al-Quran. Ini logika kalimatnya kemana? Konteksnya kemana? Teksnya jelas tertulis begini. Assalamualaikum Gus, izin komentar. Arti kita dalam Quran surat Al-Baqarah 22. Kita loh ya tekstualnya. Maka untuk kita menguji itu kita atau kitab. Lihat konteksnya. Maka berdasarkan konteks itu seharusnya tertulis kitab. Berarti kita ada kesimpulan Bapak Abdul Muluk beliaunya salah ketik. Yang dimaksudnya kitab tapi tertulis kita. Nah, itu namanya bagaimana kita lihat narasi itu perlu. Narasi itu perwakilan dari konteks. Nanti kita rangkai dengan teks. Oh, ini maksudnya begini loh, gitu ya. Semoga ini bisa menjadi pemahaman kalian. Ini salah satu metodologi kita untuk mencari tahu. Gitu.
Oke, ya. Karena adanya hukum-hukum, ketetapan-ketetapan itu dilatar belakangi oleh kisah-kisah manusia dalam hidupnya dan di muka bumi, ya. Dengan kata lain, hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan itu merupakan suatu akibat dari kisah-kisah. Sebab merujuk kepada hasbabun nuzul setiap surat yang turun karena pada peristiwanya atau kejadiannya, demikian pendapat saya, Gus. Jika salah mohon diluruskan. Oke. Yang perlu aku tambahkan begini, Pak. Asbabun nuzul itu pun sebetulnya gini, Pak, ya, gimana ya? Kadang-kadang orang itu mengikat Al-Quran itu dengan asbabun nuzul, itu juga jadi masalah nanti. Asbabun nuzul itu sebetulnya hanya sebuah alat bantu juga. Ya, ini sebetulnya berbicara dalam konteks apa. Jadi jangan sampai menggunakan asbabun nuzul itu untuk mengikat makna dari teks-teks yang ada dalam konteks Al-Quran itu. Ya. Kenapa? Kan pertanyaan di situ. Karena tidak semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu mempunyai asbabun nuzul. Yang pertama. Yang kedua, kalau asbabun nuzul itu menjadikan patokan untuk menentukan makna teks, bagaimana kita menentukan surat-surat yang tidak punya asbabun nuzul? Tuh, ya. Nggak apa-apa ya, kita belajar dan mengajar Al-Quran itu asik. Jadi kalau kita keluar sedikit dari konteks kitab ini, karena ada asbabun nuzul, saya kira itu sesuatu yang masih relevan gitu ya. Oke. Karena ini penting. Ya, nah, Bapak kalau ngikuti kajian saya yang terdahulu, Quran surat Al-Ikhlas itu punya 3 atau 4 asbabun nuzul yang berbeda. Ini kalau gerah itu ada, tak suruh ambil kitabnya, sayang dia lagi ngantar adiknya sekolah. Tapi kalau sama-sama masuk sekolah ya terpaksa aku yang ngantar. Ini tadi kebetulan gerah itu masih libur. Jadi dia bisa antar, aku lanjutkan kajian. Jadi gitu Pak ya. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad itu punya 3 kalau nggak 4 asbabun nuzul yang berbeda, Pak. Pertanyaan kita, yang benar itu asbabun nuzulnya yang mana? Kan begitu. Bisa jadi sama-sama benernya. Artinya ketika menulis sejarah itu, penulis hadisnya itu dia melihat parsial. Karena kita tahu mereka itu tidak hidup 24 jam bersama Nabi loh ya. Sahabat ini lihat ketika Kanjeng Nabi ditanyain konsep teos oleh ini, maka dia bikin asbabun nuzulnya ini. Besok lagi Kanjeng Nabi ditanya konsep teos oleh kelompok ini. Boleh jadi begitu. Artinya dari keempat itu memang dia terpisah secara tempus dan secara lokus terpisah gitu. Tapi boleh jadi juga itu menjadi pertanyaan kita, ini yang benar yang mana, asbabun nuzulnya kok beda-beda. Nah, makanya jangan memposisikan asbabun nuzul itu secara absolut untuk menentukan. Al-Quran itu nggak bisa, Pak. Nggak bisa ditentukan. Dia menentukan karena dia absolut. Gitu. Ini juga untuk teman-teman lain ya. Asbabun nuzul itu perlu ya, tetapi itu sekedar alat bantu bukan alat penentu gitu. Ya. Yang aku tertarik ya, ini mumpung lewat sekalian. Kan ada teman-teman Kristen kita, dan biasanya itu Kristen Arab. Kalau yang Kristen-Kristen Barat, Barat tuh maksudnya Eropa. Yang di Indonesia ini kebanyakan Kristennya kan kiblatnya itu Eropa, bukan Timur, bukan Barat ya. Ini biasanya digugat oleh teman-teman dari Kristen Timur ya. Bisa yang dari Ortodoks Syria, bisa yang dari Lebanon, pokoknya yang Timur lah. Karena mereka familiar dengan bahasa Arab ya, memang itu bahasa keseharian mereka. Sedangkan Al-Quran itu Arabiun, jadi sudah bertetangga antara Aroban dan Arabiun gitu kan. Mereka mengatakan dengan sebuah kritiknya, ini juga karena aku terkendala, Al-Qurannya ada di sana. Kalau jenengan baca Al-Quran yang kita punya itu hafes, Pak. Sementara yang di Maruku sana dan sekitarnya itu waras. Itu di surat apa nanti mungkin Mas Anu bisa bantu, Mas Edi Margono yang dari Jogja itu. Terima kasih atas masukan datanya.
mungkin bisa bantu. Itu di surat apa aku lupa. Itu ada yang tak malun, ada yang yak malun. Itu kanan kiri loh Pak, artinya. Yang satu ke sono, satu ke sini, sama dengan itu dan ini. Yang satu ke sono, satu itu nggak kena itu. Ya, dan aku mencari jawaban dengan membaca sekian banyak pendapat-pendapat orang, itu kacau semua. Subhanallah, Allah memberikan ilmu kepada aku lewat apa yang disampaikan oleh Kang Mas Edi Margono itu. Dia bilang bahwa pemberian titik-titik dan harokat-harokat itu juga tafsir. Gitu loh Pak. Ya, sama dengan nanti ketika kita mau nafsir, kita baca asbabun nusul. Jangan sampai asbabun nusul itu mengikat kita. Jadi artinya harus begini, jangan. Nah sekarang kalau kalian ditanya oleh teman-teman Kristen Ortodoks Syria, katakan bahwa itu tafsir. Kalau mau aslinya Al-Quran, ya sudah diruntuhkan semua itu. Titik-titiknya, harokat-harokatnya diruntuhkan. Karena awalnya gundul begitu. Dan mereka sudah familiar dengan yang gundul-gundul begitu. Kalau kita kan enggak. Karena ada kunci-kuncinya. Kalau almarhum guru Al-Quranku itu dia tahu ini akan inaloha atau kan ada wablohi, wablohu, akan hu atau ha, itu sudah bisa dilihat di sininya. Karena kembali lagi, yang sudah ada menentukan yang belum ada. Gitu loh. Jadi kalau kalimat ini misalnya inallahu, inaloha atau inalohi, ha hiu, itu di mana? Ditentukan yang di sininya. Nah, dulu mereka nggak ada wawu gini, nggak ada tarik di bawah gini, nggak ada gini di atas. Hiu nggak ada, gundul semua. Jadi kalau ditanya, kalian juga harus bisa jawab. Karena selama ini nggak ada jawaban-jawaban yang itu rasionalitas banget. Dan aku sangat berterima kasih kepada Mas Edi Margono bahwa itu mencerahkan. Jadi kita tidak dalam pergumulan. Ini gimana duduk masalahnya? Aku tanyakan kepada mereka, gelarnya doktor. Aku bukan receh-receh yang aku tanya. Dokter ini gimana? Dan dia menjadi ketuanya persaudaraan Muslim dunia. Bingung juga. Allah beri aku petunjuk ya lewat saudara kita gak jauh-jauh dari Jogja, Kang Mas Edi Margono, bahwa pemberian tanda-tanda baca termasuk titik itu tafsir. Jadi kalau ada yang mempertentangkan, namanya tafsir itu relatif. Ya sudah digundulkan saja, itu sama semua. Makanya sekarang kamu jangan takut, tetap saya katakan bahwa Al-Quran di muka bumi ini sama semuanya. Nggak ada perbedaan. Oh nanti berbeda cara menghitungnya Gus, ada 6.236 ayat. Ada yang sekian ayat. Iya, itu karena bagaimana kita memenggalnya saja. Tapi objek bendanya itu sama. Makanya Allah bilang, ya, akulah yang menurunkan dan akulah yang menjaganya. Allah itu klaim loh. Nanti ada yang tanya lagi, Al-Quran katanya ada ayatnya dimakan kambing. Itu sudah kita bahas, ada 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Yang dari Bunda Aisyah itu ya. Dan itu perdebatan, ada yang bilang makan kambing, makan semut. Jadi hadis-hadis seperti itu nggak usah harus ribet-ribet. Kita lihat narasinya ini udah nggak benernya di sini. Gitu. Oke ya, itu untuk Bapak kita Abdul Muluk ya. Jenengan semakin mantap bahwa itu kisah-kisah ya di sini seperti pendapat Bapak yang pertama. Oke, tetap aku akomodir tapi nanti Pak ya sabar ya Pak ya. Kita akan menyelesaikan yang Mas Ostis dulu. Ya. Oke. Tapi setidaknya ada penjelasan lain yang bisa kita pegang bahwa asbabun nusul jangan dijadikan patokan untuk menentukan makna Al-Quran. Itu. Ya, karena tidak semua ayat dalam Al-Quran itu ada asbabun nusul. Oke. Kemudian waduh, sudah hampir 1 jam. Aku belum jawab Mas Oskis. Ya. Nyimak setelah nyari pangupo jiwo. Diskusi harus didukung donasi, beli paket, kopi, ikop, dan lain-lain. Salam Isra, Grogot Kaltim. Assalamualaikum salam.
Mas Cipto Purbaleng, iya Mas, tidak ada yang gratis. Kalau you mau nonton ini, you harus beli paket. Kalau you nggak punya paket ya cari wifi tetangga gitu ya. Nggak ada yang gratis dalam hidup ini. Orang mau dikubur aja pakai duit. Ya. Jadi benar katamu, diskusi harus didukung donasi, beli paket IKOP dan lain-lain. Oke, terima kasih. Ya, jenengan kalau kehabisan paket bisa ke tetangga Mas. Ya, tapi ya minta izin dulu, boleh nggak? Saya mau ngaji, saya kehabisan. Nggak apa-apa, ngomong aja. Ya, orang kita kan minta kalau dikasih ya, alhamdulillah. Nggak ya sudah. Nanti sabar sampai jenengan bisa beli paket gitu ya. Gitu. Aku juga dipersori karena kajian kita memang panjang-panjang. Itu artinya membutuhkan paketan yang harus cukup membackup kajiannya. Ya, oke. Kemudian untuk saudaraku Kang Mas Herdi Edison, Hafidhu Shalom Alaihim. Pak Subandi, izinkan ikut menyimak dari Kalimantan Tengah. Oke, salam alaihim untukmu saudaraku yang ada di Kalimantan Tengah. Silahkan Mas. Ini kajiannya akademis kok ya. Mau apa aja, mau yang punya agama apa saja boleh. Mau yang tidak punya agama juga boleh. Ya, jadi keinginan panjenengan, karena kalau aku lihat salamnya ini, Hafidhu Shalom Alaihim. Kalau aku salah, tolong dikoreksi ya. Sepertinya jenengan kafir ya, bukan dari Islam. Tapi kalau aku salah tolong dikonfirmasi ya. Dan jenengan tidak perlu tersinggung ketika aku ngomong kafir ya. Kafir itu bukan sebuah ejekan, bukan sebuah ungkapan untuk menista, enggak. Kalau kita terjemahkan artinya apa kafir? Menutup cover buku. Buku ada covernya supaya menutup yang dalam supaya tidak kotor gitu ya. Jadi ini sih aku baca dari salamnya dan aku balas, tidak ada masalah karena itu hanya sebuah dialek antara Ibraniun dan Arabiun aja gitu ya. Dan kalau jenengan lihat di Facebookku, salamku itu ada dua, ada Assalamualaikum, ada Salam Alaihim gitu. Oke. Terima kasih untuk Mas Herdi Edison ya. Dan ini juga berlaku untuk Anda dan untuk semuanya. Silakan ngaji di sini dan Anda bebas menentukan iman Anda ya. Apapun yang Anda pilih itu tidak ada yang boleh mempengaruhi ya. Jadi supaya jenengan bebas ngaji ke sini. Anggap saja ini pengetahuan. Nanti dengan pengetahuan itu Anda akan bersikap apa, itu otoritas ada di tangan Anda pribadi ya. Ini juga berlaku untuk teman-teman yang lain yang aku minta tolong estetikanya dijaga. Karena kalau sudah keluar dari itu aku nggak respect. Berikutnya kerangka berpikir akademisnya juga dijaga. Kalau sudah keluar dari itu aku nggak respect. Siapapun ya, entah Islam, entah kafir, aku nggak respect. Ya, ini untuk Kang Mas Herdi Edison sangat santun dan aku suka, maka aku persilahkan untuk hadir di sini. Kamu ujian jam berapa tuh? Jam 12. Oke. Nah, ini usum ujian, kira itu jam 12 tapi dia. Oke, itu untuk Kang Mas Herdi Edison ya. Maybe sometime kalau aku ke Kalimantan Tengah, kita bisa ketemu, kita bisa ngopi bareng ya. Oke, terima kasih. Silakan ikut ngaji di sini. Berikutnya Kepo Mania Randu Belatung. Nyimak selalu kawan dari Kepo Mania Randu Belatung, Blora, Jawa Tengah. Oke, matur thank you untuk Kang Mas Burhanuddin Harahap. Yang aku sempat salah, aku kira orang Batak, ternyata orang Jawa ya. Ada marganya Harahap. Ya. Oke. Kemudian dari Blora ya. Setelah aku menyampaikan salam Isra untuk Kopi Mania Randu Belatung ya. Randu Belatu ya. Kita lanjut ke Bandung, Kang Hermanan Atapjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, hadir nyimak. Mangga. Kang Agus Antoro, Assalamualaikum Gus, izin nyimak kajian. Oke, monggo. Rio, jagoan kita dari Jakarta Selatan, hadir Gus, monggo. Silahkan, salam Isra semuanya untuk kalian semuanya ya. Rio, matur thank you ya. Ada my brother, Dubai, hadir Gus. Assalamualaikum brother. Oke, waalaikumsalam juga untukmu. Semoga selalu dalam rahman rahimnya Gusti Allah Agung ya. Sedang merantau di negeri apa? Orang bilang negeri apa itu? Negeri petro apa? Petro dolar apa? Nggak tahu aku ya. Yang jelas kan minyak itu identik dengan dolar ya, satuannya ya. Jadi
barat tengah sana itu negeri-negeri yang kaya akan minyak. Dan biasanya kan per barelnya berapa dolar gitu ya. Oke, terima kasih untuk Kang Usman Kam atau Laiku Lai Saragi ya. Sukses selalu, semoga Gusti Logong selalu merahmanimu semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salam Isra untukmu. Kemudian penghobi Borneo Kaltim ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam sama Anda nih Mak. Pasang otak dan siap otaknya dikuras. Jujur kepontal-pontal rasanya, makanya saya nggak berani keburu menyimpulkan sebelum paham apa yang dimaksud JM. Salam Isra, good ya gitu ya. Jangan dulu keburu menyimpulkan sebelum nonton videonya ya. Kepontal-pontal itu yang aku menjadi pertimbanganku kemarin yang aku bilang. Yang dahulunya 1, terus kita trial error bikin 3 kajian per hari, 3 kajian gawat. Kalian nggak punya waktu, terus 2 kajian dan itu berlangsung lama sampai sekarang. Nah, nanti 2 kajian ini kita lihat lagi karena banyak yang kepontal-pontal. Apakah kita akan kembali ke 1 hari 1 kajian, itu sedang dalam pertimbangan. Sebetulnya gini aja lah nanti ya. Kalaupun kalian harus memilih, itu yang dipilih itu kajian yang malam. Karena itu kajian utama, nanti yang duha, yang pagi itu yaitu sifatnya yang ringan-ringan saja. Sebetulnya begitu programku. Cuma nyatanya ternyata ini yang malam berat, yang siang berat. Makanya aku bilang kebijaksanaan itu selalu melanggar. Ini kebijaksanaan melanggar apa yang sudah aku tetapkan gitu ya. Oke, terima kasih untuk penghobi Borneo yang ada di Kaltim. Salam Isra juga untukmu. Kang Mas Edi Margono ya. Nah, ini yang aku bilang tadi ya, bahwa titik-titik, harokat-harokat itu juga tafsir gitu ya. Jadi kalau berbeda ya memang tafsir berbeda. Bukan Al-Qur'annya yang beda. Kalau mau nggak beda, ya diruntuhkan semua itu harokat-harokatnya. Sama itu. Mau tak malun, mau yak malun, huruf-hurufnya sama itu. Ya, jadi no problem. Dan terima kasih Kang Mas Edi Margono. Dari kamulah aku menemukan kepuasan jawaban tentang itu. Ya. Oke. Kemudian salam Isra ya untuk yang dari Jogja. Kemudian kita ke soleha kita Rini. Demak hadir Gus, masih menyimak teka-teki kitabah. Oke, matur nuwun, gimana cerita wayangnya? Gimana cerita ketopraknya? Terima kasih untuk Rini yang banyak membantu ya. Terima kasih, terima kasih. Kemudian Mas Agus Antoro, izin bertanya guru, Al-Quran mulai dikasih harokat pada tahun berapa? Maaf kalau ada salah kata guru. Waduh, aku nggak bisa jawab. Aku nggak bisa jawab tahun pastinya tahun berapa. Mungkin Mas Edi Margono bisa bantu. Kalau kisahnya begini, ada anak itu baca Al-Quran, bapaknya dengerin, wah ini salah ini bacanya. Ya, nah, supaya anaknya nggak salah, maka terus diberi harokat. Tapi itu peristiwanya dari yang aku terima seperti itu. Jadi dulu Al-Quran itu gundul. Tapi kalau kamu tanya tahun berapa itu diberi harokat, ya itu aku nggak bisa jawab. Mungkin Kang Mas Edi Margono atau yang lain tolong bantu jawab tahun berapa ya. Tapi setidaknya ceritanya seperti itu. Nah, misalkan Gerah itu baca surat Al-Fatihah itu atau surat apa. Aku dengar, loh, kok begini? Gitu loh. Nah, maka supaya nggak salah, ya sudahlah dikasih harokat. Awalnya begitu. Itu yang sejarah yang aku terima. Mungkin ada sejarah lain, monggo-monggo saja. Itu untuk Kang Mas Agus Antoro. Ya. Kemudian orang asing nyimak, terima kasih. Semoga tetap bisa mendapatkan sinyal ya, karena beliaunya kata info sih di pedalaman. Ya, oke. Mas Edi Margono, untuk menerjemahkan arti Jalikal Kitabu pada surat 2 Al-Baqarah silakan dibandingkan juga dengan kata kitab pada surat 27 An-Naml ayat 28. Oke, mantap. Di situ cukup. Di situ sepucuk surat dari Nabi Sulaiman disebut Kitabi Hadza. Itu masalahnya terjemahannya kenapa sepucuk surat. Sedangkan Kitabi itu jamak. Gitu loh, ya. Makanya terjemahan-terjemahan di terjemahan ini kan juga begitu, ditulis kitab padahal dia jamak. Kan itu yang memang itu yang kita kritik, Mas. Ya. Memang itu yang kita kritik. Tapi ya bisa lagi diperdebatkan. Kan ini Nabi Sulaiman kirim surat ya. Disitulah itu pakai bismillah loh ya. Bismillahirrahmanirrahim kan gitu kan awalnya kan. Nah, di dalam ini juga repot kalau di breakdown begini.
di dalam sepucuk surat itu kan banyak permintaan-permintaan apa yang diusulkan kepada Balkis. Kalau di situ memang jadi berabe, kita satuannya seperti ini loh. Seperti ini tadi. Ya. Ini dibilang Alkitab, kata teman kita salah. Ini Al-Kutub karena di dalamnya ada 2 kitab gitu loh. Kalau dirujuk ke Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kalau dirujuk lagi, di breakdown lagi, ada berpuluh kitab. Perjanjian Lama ada berapa? Perjanjian Baru ada berapa? Nah, masalahnya perdebatannya di sana nanti. Begitu juga surat. Ya. Kalau gue sih ngomong, itu harusnya jamak. Justru itu yang sedang kita bicarakan. Kenapa? Kalau gue belum cek ya. Coba suruh buka surat 27 ayat 28. Ya. Jadi hampir sama ini, kenapa ditulis tunggal gitu loh. Harusnya jamak ya. 27 udah. Nah, coba lihat. Pergilah dengan suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Pergilah kamu ya, dengan suratku ya, bikitabi, coba. Bikitabi ya. Berapa ini? 2728, 28 jebret. Ya, itu lihat itu ya, sama dengan ini. Ini harusnya jamak dengan surat-suratku. Kalau itu surat. Ya. Kalau itu surat. Dengan surat-suratku gitu ya. Kita juga perlu tahu apakah itu surat dalam bentuk physically surat ataukah itu pesan. Nah, ini kan debat lagi kita. Apakah memang Nabi Sulaiman menulis di atas kertas dan itu memang surat Bismillahirrahmanirrahim bla 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 dan berupa sepucuk surat? Kalau gitu kita bertanya, ya, itu nulisnya pakai apa? Bahannya apa? Kertas, terus kertasnya dari mana? Terus kita mau tahu itu bahasanya apa? Sudahlah, supaya gampang bahwa bahasanya Bilqis sama bahasanya Nabi Sulaiman sama apa? Ibraniun misalkan. Nggak ada masalah. Tapi apakah sesederhana itu? Kita kurang data untuk hal ini. Makanya kata kitab di situ, ya, apakah sudah benar diterjemahkan surat, ya, itu juga nanti kita bisa diskusikan. Tetapi ketika dia dikatakan suratku dan itu dimaknai mufrad tunggal, yang itu aku nggak setuju. Seperti ini kan depan nulisnya juga mufrad ya, padahal harusnya jamak. Mas ya, oke. Sekarang terima kasih Mas Edi Margono, salam Isra untukmu ya. Kemudian untuk Kang Mas Anto Wijaya, assalamualaikum ya, Cirebon izin ikut ngaji Gus. Salam Isra, oke. Salam Isra juga untuk Kang Mas Anto Wijaya yang ada di Cirebon, Kainko ya. Hadir salam Isra untuk semuanya, oke. Salam Isra juga untuk semuanya ya. Untuk Kang Irfan Al-Akbar di Kopi Gus, masih menyimak dari Kerinci Jambi. Oke, terima kasih, matur thank you untuk Kang Mas Irfan. Empu 99. Matur nuwun. Oke. Aku tidak punya hutang ya, sudah aku baca semua. Oke. Sekarang sudah jam 1 jam 14 menit. Sudah sangat-sangat overload dia waktunya. 1 jam aja sudah overload. Jadi sabar ya, aku belum bisa untuk memasukkan atau menjawab yang dipahami oleh Mas Oskis tentang bagaimana kalau ini kita isi kitab-kitab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sementara di sini dulu ya. Insya Allah besok kita lanjutkan karena waktunya sudah overload, sudah jam 1 jam
14 menit, mau ke 15 menit. Ini. Ya, kalau aku lanjutkan lagi panjang lagi nanti, maka kita bikin besok saja. Bagaimana kalau ini kita isi Torah, Injil, Torah, Jabur, Torah, Suhuf. Tapi di Mas Ostisnya itu nggak nyebut Suhuf, aku sekalian aja ya. Karena dalam kerangka berpikir dia sepertinya benar ya. Kitab-kitab jamak, di sini juga jamak, ada Injil, ada Jabur, ada Torah, ada Suhuf, sudah masuk jamak ya. Terus itu masuk dia itu karena harus di luar Al-Quran, karena ini Al-Quran. Nggak mungkin Al-Quran ngomong Al-Quran pakai itu, mesti pakai ini. Itulah kesalahan depak ketika dia sudah salah di sini Al-Quran, maka dia memaksa itu menjadi ini. Kan itu sudah kita diskusikan ya. Tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa ya. Oke, insya Allah itu besok kita lanjutkan ya. Semoga sabar ya, sabar, diikuti aja dulu ya. Sehingga apakah besok kitab-kitab itu merujuk kepada kitabullah yang lain selain Al-Quran atau tidak. Sementara kalau kita lihat di sini itu benar, karena dia memenuhi dua kriteria, jamak dan di luar Al-Quran. Benar sudah. Tapi ya jangan keburu benar, bias kita uji lagi, karena membaca itu harus dalam satu perikop yang utuh. Kita nanti kontrol terhadap ayat-ayat lainnya ya. Tapi aku ulangi, kalau kita lihat satu ayat ini dia benar gitu ya. Nanti setelah kitab-kitab dari Mas Oskis baru kita lanjutkan dari Pak Abdul Muluk yang kisah-kisah. Kalau kisah-kisah bagaimana gitu. Oke, sampai di sini dulu ya. Ngaji kita, pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga sholatmu ya. Jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islam ya. Aku nggak bosan-bosan ya pesankan baca Al-Quran meskipun 1-2 lembar tapi tiap hari ya. Oke, namun demikian tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain ya. Berikutnya semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Salam dari aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.